everyone, jumpa lagi di vlog Kesandung Kawin. Seperti biasa nih udah menjelang maghrib. Selalu deh. Mumpung masih ada matahari dikit, kita nge-vlog. Ini kita biasanya bisa dibuka sih. Mobil yang satu lagi, mobil Kesandung Kawin yang satu lagi. Kita mau bahas tentang pura-pura tidak tahu. Ngomongin soal pura-pura nggak tahu dalam pernikahan itu ada beberapa kasus yang si istri pura-pura nggak tahu atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Kasus pertama. Jangan ngebut-ngebut. Gue ngambil sini, nah saya ini gue digunggung gitu loh. Kasus pertama, oke. Kasus pertama adalah si istrinya ini, istrinya tahu bahwa suaminya suka jajan, bukan jajan ciki, bukan, tapi ya gitulah, dia ke kota kemana begitulah, pijet plus dan gitu dia tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena menurutnya kalau dia mengkonfrontir itu, maka itu akan membahayakan pernikahan mereka. Kemungkinan terburuk yang dia tidak bisa tanggung adalah, yang tidak bisa dia bayangkan adalah perceraian. Kenapa? Karena dia nggak kerja, dia nggak punya tabungan, dia nggak punya apa-apa. Jadi dia nggak percaya diri secara materi ya, secara ekonomi. Ntar gue gimana kalau cerai? Gitu. Padahal sebenarnya kan dalam pernikahan dia akan bisa menggugat banyak hal kalau toh memang mau cerai ya. Tapi ya oke lah, itu kan keputusan dia. Kita ngomongin yang pura-pura nggak tahu. Kasus lain lagi adalah dia tahu suaminya tukang jajan sama, tapi dia bodoh amat. Jadi dia bukannya pura-pura nggak tahu dalam karena dia takut untuk mengkonfrontir itu, tapi dia bodoh amat. Terserah lo, gue tutup mata. Kenapa? Karena semua aset ada di dia. Pinter dia. Rekening, koran, apa semua tuh ada di dia. Jadi lo macem-macem di luar batas gue pergi, lo miskin lo, gitu, kira-kira gitulah. Oke. Asetnya semua ada di dia. Terus yang kasus satu lagi adalah, tapi kan padahal aset nggak bisa main jual begitu aja, ada gunung gini dan lain-lain. Terus kecuali rekening ya, kecuali yang liquid yang langsung bisa di cairin. Oke, terus yang kasus yang ketiga adalah dia pura-pura nggak tahu. Karena suaminya itu suka ini loh, suka belanja barang mahal. Kan gue jadi inget yang di podcast, gue agak-agak lupa tuh tadi yang soal belanja. Kan ini gue pikir habis jajan malah iya. Yang itu kan yang kalau belanja barang-barangnya mahal, berlebihan lah gitu. Iya. Terus tiba-tiba udah di ujung-ujung bulan minta duit lagi sama istrinya. Suka minta cash gitu. Nah, dia pura-pura nggak taunya kenapa maksudnya? Ya udahlah, duit lo kan, gue juga nggak urusan sama itu asal. Cuman ya dia mulai keberatan tuh karena dia mulai kok jadi lo minta cash sama gue gitu. Udah menjelang tanggal 20-an sekian itu gitu. Nah, karena belanjanya tapi itu waktu di podcast kayaknya kita nggak detailin ya. Nggak detailin. Maksudnya belanjanya untuk keperluan si cowok itu pribadi kan, Iya. si suaminya pribadi kan, bukan buat rumah. Bukan. Jadi misalnya dia diem beli misalnya audio buat mobil. Atau dia beli hobi ya, pokoknya buat hobinya dia gitu. Atau dia misalnya beli dompet yang bilang dompetnya kayak ganti mahal nih, bermerek gitu. Dan ya gitulah. Artinya dia buat kesenangan dirinya gitu. Nah, dia pura-pura nggak tahu. Kan pertanyaannya, kenapa lo pura-pura nggak tahu? Ya kan, gue nggak mau ribut pakai itu tuh, gue nggak mau ribut aja gitu. Oh, emang kenapa? Kalau karena buat gue itu penting nggak penting. Karena gue pun akan melakukan hal yang sama, jadi sama-sama aja. Jadi masing-masing. Cuma dia betenya karena minta lagi cash ke dia. Oke. Ya kalau itu masih bisa ditolerir sih kayaknya. Tapi kalau yang dua itu yang akhirnya udah jadi masa bodoh. Iya. Ya
sangka akhirnya ya udah lo kayak bodoh masing-masing banget masing-masing. kita. Nah, terutama yang kedua tuh ya, karena ya udah bodo amat, yang penting aset gue pegang gitu kan. Itu kan berarti udah kayak nggak ada feel gitu. Nggak ada rasanya. Ya Yang kan? satunya juga menderita kan sebenarnya. Betul. Ya kan dia malah nggak berdaya jadinya gitu. Nah, Oke. kan pertanyaannya adalah sebetulnya pura-pura nggak tahu itu baik apa enggak sih gitu dalam sebuah pernikahan. Ya kalau gue sih udah pasti bilang enggak. Ya kan kalau dalam Gue- kasus ya nanti gue pernah berada dalam situasi itu kan. Yang gue sampai ketawa-ketawa di Iya. podcast. Lo berada dalam Yang lo sempat ngomong, kok bisa sih mereka pura-pura nggak tahu, terus habis itu lo bilang, gue juga gue juga gitu. Lah, gimana? Karena terus dalam kondisi itu karena gini, gue memang memilih untuk pura-pura nggak tahu karena gue merasa bahwa kalau gue konfrontir itu berarti gue salah gitu. Jadi gue merasa pada saat itu ya. gue merasa bersalah gitu. Gue seharusnya membiarkan dia gitu. Ya, kayak ada gitunya lah karena self esteem gue kan memang lagi drop kan. Pada waktu itu lagi buruk sekali lah karena disalahin terus tiap hari kan, ya, hampir tiap hari lah, nggak bisa bilang tiap hari, hampir tiap hari ada aja kemarahan yang bersumber dari gue karena gue melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka gue kena marah. Gue melakukan kesalahan, mau kesalahan kecil atau kesalahan besar, kemarahannya kan sama sehingga gue self esteem gue jadi buruk sekali, sehingga itu membuat gue nggak berani untuk mengkonfrontir itu. Ya itu kan baru gue sadari di kemudian hari. Iya. Oh, orang gue ngegap kok, ngegapnya banyak gitu lah. Gap itu barbuk. Ya, yang lo cerita di podcast ya. Barbuknya baru nonton dengerin podcastnya aja ya. Dengerin podcastnya ya, judulnya pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Lupa tuh. Episode ke-50 kalau nggak salah. Iya, episode ke-50. Nah di situ tuh agak detail tuh ceritanya, yang digapin apa aja. Iya. Ya tapi ini kalau bahas soal, balik lagi konteksnya pernikahan ya, gue belum pernah sih ada kasus yang gue pura-pura nggak tahu. Jadi kalau emang terjadi, emang gue nggak tahu beneran. Oh, ya. Kalau sampai gue nemuin sesuatu yang nggak pada tempatnya gitu ya, nggak proper dalam hubungan gitu, itu udah pasti gue langsung konfront. Malah pernah ternyata bukan gitu. Oh. Ini apa? Ini apa? Lah, nggak tahu. Nggak taunya gue. Banyak contoh gitu, maksudnya gue lupa. Misalnya, ini dari mana? Ini lo dari mana nih? Plaza Senayan atau mana? Lah, nggak tahu kan kamu yang make. Oh iya, gue yang kesana gitu. Misalnya gitu. Jadi maksud gue, buat gue sih penting untuk lo menyampaikan apa yang menjadi keberatan terhadap pasangan gitu. Nggak cuma istri ke suami ya, begitupun suami ke istri. Jadi kalau gue akan menerima kalau gue digituin, dikonfront gitu, gue akan sangat menerima, dan gue harus siap dengan jawaban gitu kan, jawaban bener atau pahit pun sekalipun pun kalau misalnya gue pernah berbuat yang dia baru taunya belakangan gitu. Pada saat dikonfront mungkin gue nggak langsung jawab, gue cuma minta maaf, tapi one day gue pasti akan cerita. Gitu kalau gue ya. Yeah. Tapi kan makanya orang beda-beda tergantung situasi di rumah tangganya. Orang kan beda-beda, kayak yang terjadi sama lo waktu lo cerita yang di podcast itu, gue juga kaget gitu, sampai yang lo, ya sebenarnya lo udah cerita di luar podcast juga ya, sampai self esteem lo seorang Chandra Widanarko, seorang Chandra Widanarko gitu ya. Apa gue sebutin nggak jawaban? Rasa lo Ya maksudnya lo self esteem lo sampai delosor gitu ya, kalau bahasa lo itu, gue kaget gitu bisa sampai ke situ. Makanya mudah-mudahan kawan-kawan perempuan bisa menguasai dirinya untuk nggak sampai ke titik itu gitu. Walaupun masalah, kalau kasus yang pertama yang materi, merasa mungkin karena ibu rumah tangga nggak ada penghasilan,
bener deh kawan perempuan, ibu rumah tangga pun bisa berinvestasi sama diri sendiri dalam hal macam-macam gitu, materi atau non materi. Ya. Nabung, Nah bisa kok kemarin kita diajarin ya caranya iya, ya. beli emas dari duit-duit jajan dikumpulin beli emas gitu. Jadi bisa gitu, ibu rumah tangga Iya. juga bisa. Oh, mau ibu rumah tangga tuh kan bukan hanya Mm-mm. dia kerjaan. Hmm. Kita pernah ngalamin dua-duanya kan, kerja kantoran iya, di rumah juga iya. Wow, juara nasional ibu rumah tangga itu. Gila banget. Lebih mumet, Oh, mendingan ngantor loh sebenarnya. iya, karena kalau kantor itu sebetulnya me time kan. Iya, bener. Me Me time time dapat sepan- duit. Me time dapat duit Ya ada sepanjang hari. pusingnya, tapi me bisa time kita lah, kuasai ya. sesuai dengan kemampuan kita gitu. Bearable banget kalau kerja kantoran Iya, tuh dibanding lo mesti di rumah yang kayak gitu. Nah itu bisa kayak kemarin tuh pas yang Teja ya yang bilang, Mm-mm. dari duit yang kita Di terima, offline kita ya. dari duit yang kita terima itu kita bisa loh diem-diem nyisihin. Iya, beli emas kek apa kalau udah kekumpul. Ya, kalau misalnya bisa nyisihinnya cuma sebulan 50.000 50.000 kayak 100.000 ya nggak Nggak apa-apa apa-apa, gitu. gitu. Pokoknya semampu ada yang bisa disisihin, Nah. sisihin untuk, karena begitu kita megang uang, ini bukan masalah materi atau enggak, tapi begitu kita punya sesuatu gitu, kita akan lebih percaya diri kok. dan lebih secure rasanya. Iya, lebih secure, bener. Ya udah Udah makin gelap, makin gelap. muka gue udah merah kena lampu depan. Jadi lampu Baik. depan ngerem nih, muka kita merah langsung. Merah. Kawan-kawan perempuan, jangan lupa detailnya soal pura-pura nggak tahu ini dengan versi yang berbeda. Kami pernah sampaikan di episode 50 di Spotify Kesandung Kawin, dan kita akan bahas banyak hal di Spotify, juga di vlog YouTube dengan versi yang berbeda. Setiap Kamis di Spotify, Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Untuk YouTube setiap minggu, mudah-mudahan nggak telat postingnya. Pokoknya ada deh pasti. Pokoknya ada deh di YouTube, cari aja dan bisa tonton episode-episode sebelumnya yang pernah kita upload ya. Kawan-kawan perempuan, jangan pura-pura nggak tahu, omongin sama pasangan biar hatinya lega, biar nggak ada yang dipikirin kayak dia dulu. Kalau nggak berani, karena gue paham ya kalau nggak berani, coba aja dulu. Apa sih yang worst come to worstnya, apa sih? Iya. Nggak ada salahnya dicoba gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya, dan jangan lupa dengerin Spotify tiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Bye-bye. Mari bahagia, kawin, Kawin. pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Bye.